Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, hadir seorang janda muda berusia 25 tahun. Cantik, seksi, menggoda. Tapi siapa sangka, ia bukan manusia. Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, kehidupan warga berjalan sederhana. Malam selalu tenang. Hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar. Namun, sejak beberapa bulan terakhir, suasana desa berubah. Semua bermula dari kedatangan seorang janda muda berusia 25 tahun bernama Maya. Maya menyewa sebuah rumah kontrakan tua di ujung jalan desa. Rumah itu dikenal warga sebagai rumah yang kurang beruntung. Rumah berdinding kayu kusam, catnya mengelupas, dan jendelanya selalu tertutup rapat. Anehnya, setiap malam, rumah itu selalu tampak gelap. Tak ada cahaya lampu, tak ada suara televisi, hanya keheningan pekat yang membuat bulu kuduk berdiri. Namun, meski rumahnya menyeramkan, penampilan Maya justru membuat banyak lelaki desa tergoda. Wajahnya cantik, kulitnya putih pucat, tubuhnya semampai, dan sikapnya selalu ramah. Ia sering keluar hanya menjelang senja dengan mengenakan daster tipis atau kain yang membalut tubuhnya dengan sensual. Tak heran, banyak lelaki diam-diam memperhatikannya. Bahkan Pak RT Darto yang biasanya dikenal tegas dan alim terlihat beberapa kali mengantarkan kebutuhan belanja ke rumah Maya. Pak Lurah Rudi pun konon sering berkunjung dengan alasan menanyakan kabar warganya yang baru pindah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tak seorang pun warga yang pernah melihat Maya di siang hari. Ia hanya keluar setelah matahari condong ke barat. Itu pun hanya sebentar, lalu kembali mengurung diri di rumah gelap itu. Cantik-cantik kok kayak nggak butuh cahaya ya? Lawong rumahnya kayak kuburan begitu, bisik Bu Ningsih, tetangga depan rumah, pada warga lain. Ah, mungkin dia hemat listrik, namanya juga janda sendirian, sahut yang lain mencoba menenangkan. Tapi, malam demi malam, keanehan semakin terasa. Lelaki yang pernah berkunjung ke rumah Maya, esoknya selalu terlihat pucat. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada pula yang tiba-tiba tak bisa bicara, seakan lidahnya keluh. Namun anehnya, tak ada yang berani bercerita apa yang sebenarnya mereka alami di dalam rumah itu. Sampai akhirnya, desas-desus beredar bahwa Maya bukanlah manusia biasa. Ada yang bilang ia hantu perempuan yang gentayangan. Ada pula yang yakin ia kuntilanak yang menyamar jadi janda cantik untuk menggoda lelaki desa. Meski begitu, pesona Maya terlalu kuat. Banyak lelaki masih nekat mencoba mendekatinya. Mereka tergoda oleh senyumnya, oleh tatapannya yang seakan memanggil meski dari balik jendela gelap. Malam itu, Andi, seorang pemuda desa, memberanikan diri menghampiri rumah kontrakan Maya. Ia mengetuk pintu dengan hati berdebar. Suasana hening, hanya angin malam berdesir di sela pepohonan. Tak lama kemudian, pintu berderi terbuka. Maya muncul, senyumnya manis, matanya tajam, menusuk jantung. "Malam, Mas Andi, silakan masuk," ucapnya dengan suara lirih yang entah kenapa terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Andi melangkah masuk. Rumah itu benar-benar gelap. Bau anyir dan dingin menusuk hidungnya. Saat pintu tertutup di belakangnya, Andi sadar. Ia baru saja masuk ke sarang sesuatu yang tak seharusnya disentuh manusia. Pintu rumah kontrakan tua itu menutup pelan di belakang Andi. Suara engselnya yang berdecit panjang membuat bulu kuduknya meremang. Rumah itu benar-benar gelap. Tidak ada cahaya lampu, hanya sedikit rembesan sinar bulan yang masuk melalui celah-celah papan kayu jendela. Bau lembab bercampur anyir menusuk hidungnya. Andi mencoba menelan ludah, namun tenggorokannya terasa kering. Maya berjalan pelan di depannya.
Meski dalam kegelapan, tubuhnya yang dibalut daster tipis terlihat begitu jelas. Rambutnya panjang tergerai, sesekali menutupi wajahnya yang pucat. Senyumannya samar, tapi entah kenapa lebih mirip seringai daripada keramahan. "Mas Andi, duduklah," ucap Maya sambil menunjuk kursi kayu tua di ruang tengah. Kursi itu berdebu, seakan sudah lama tak pernah dipakai. Andi menuruti dengan ragu. Suara kursi berderit ketika ia duduk. Pandangannya mencoba menyesuaikan diri dengan gelap ruangan, tapi semakin ia melihat, semakin jelas bahwa rumah itu tidak wajar. Di dinding, ia melihat noda hitam pekat seperti bekas terbakar. Di sudut ruangan, ada kendi tua dengan mulut tertutup kain merah. Dari sana, tercium bau busuk seperti bangkai yang membusuk lama. Andi ingin bertanya, tapi mulutnya seakan terkunci. Jantungnya berdegup kencang ketika Maya duduk di depannya. Wajahnya yang cantik kini terlihat jelas. Terlalu pucat, matanya hitam pekat tanpa cahaya, dan bibirnya merah menyala seolah habis meneguk darah. "Andi," bisik Maya pelan, "kamu tahu, sudah lama aku menunggumu datang." Andi terdiam. Hawa dingin merayapi tubuhnya. Maya kemudian mendekat, duduk di sampingnya. Bau wangi bunga melati bercampur bau anyir tiba-tiba menyeruak begitu kuat. Rambut panjangnya menyentuh bahu Andi, membuat tubuhnya gemetar. Saat itulah Andi merasa ada sesuatu yang merayap di kakinya. Ia menunduk, dan betapa terkejutnya ia ketika melihat tangan-tangan hitam kurus keluar dari bawah lantai, meraih pergelangan kakinya. Andi menjerit dan berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman itu sangat kuat. Maya hanya tersenyum, senyum yang kini jelas bukan senyum manusia. "Jangan takut Mas Andi, di sini semua lelaki betah. Mereka menemaniku." Selamanya Andi menoleh ke sekeliling, matanya membelalak. Dari kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan samar, wajah-wajah pucat, mata kosong, tubuh kaku seperti mayat. Ada yang duduk di kursi lain, ada yang berdiri di sudut ruangan. Semuanya menatap Andi dengan mata kosong. Beberapa wajah dikenalnya. Itu para lelaki desa yang beberapa waktu lalu berkunjung ke rumah Maya. Andi berteriak, mencoba bangkit, tapi Maya menempelkan jarinya ke bibirnya. "Shh, diamlah. Kau akan segera seperti mereka." Tiba-tiba, wajah Maya berubah drastis. Kulit wajahnya mengelupas, giginya bertaring panjang, matanya membesar merah menyala. Rambutnya terurai liar, dan tubuhnya melayang sedikit di udara. Suara tawa melengking keluar dari mulutnya, membuat jantung Andi seakan berhenti. "Selamat datang di rumahku, Andi. Rumah yang tak pernah butuh cahaya." Jeritan Andi menggema keluar rumah, tapi hanya terdengar samar bagi tetangga terdekat. Buningsih yang sedang menutup jendela rumahnya sempat mendengar suara itu. Namun ia menutup telinga, berpura-pura tak mendengar. "Ah, itu pasti suara televisi," gumamnya gemetar, meski ia tahu rumah Maya tidak punya listrik. Keesokan paginya, warga gempar. Andi tak pulang semalaman. Orang tuanya mencari, tapi tak ada yang berani mengetuk rumah kontrakan Maya. Hanya Pak RT Darto yang akhirnya mencoba menenangkan. "Sudah, jangan fitnah Maya. Mungkin Andi pergi ke kota. Anak muda sekarang kan bebas," katanya dengan wajah yang justru terlihat tegang. Anehnya, ia sendiri tak berani mendekati rumah Maya. Hari-hari berikutnya, Andi tak kunjung kembali. Orang tuanya melapor ke Pak Lurah Rudi, tapi jawaban lurah pun sama. "Tenang, nanti juga pulang. Jangan bikin gosip." Padahal, diam-diam, wajah lurah tampak pucat setiap kali melewati rumah itu. Warga mulai resah. Rumor makin kuat bahwa kontrakan gelap itu bukan tempat tinggal manusia. Ada yang bersumpah melihat Maya keluar rumah tengah malam dengan wajah penuh darah. Ada pula yang mengaku
melihat sosok menyerupai Andi berdiri kaku di jendela rumah Maya. Tatapannya kosong seperti mayat hidup. Namun, seperti biasa, pesona Maya tetap bekerja. Meski gosip menyeramkan beredar, masih ada lelaki yang tak kuasa menahan godaan tatapan dan senyumannya. Mereka percaya Maya hanyalah janda kesepian yang butuh teman. Malam-malam berikutnya, rumah itu kembali menyedot mangsa baru, dan warga hanya bisa berbisik, ketakutan sekaligus penasaran siapa korban berikutnya. Kehilangan Andi menjadi pembicaraan seluruh warga desa Karangjati. Orang tuanya sudah mencari ke rumah teman-temannya, bahkan ke kota terdekat, namun tak ada yang tahu keberadaannya. Hanya satu hal yang membuat semua orang curiga. Terakhir kali Andi terlihat, ia sedang berjalan menuju rumah kontrakan gelap milik Maya. Namun, tidak ada satupun warga yang berani mengungkapkan kecurigaan itu secara terang-terangan. Terlalu berisiko. Maya, dengan pesonanya yang memikat, seakan memiliki kekuatan untuk membungkam setiap mulut yang mencoba bicara. Bahkan, Pak RT Darto dan Pak Lurah Rudi yang biasanya tegas pun memilih diam, seakan mereka menyimpan sesuatu yang tak bisa diceritakan. Malam demi malam berlalu. Suasana desa semakin mencekam. Anjing-anjing menggonggong setiap kali lewat di depan rumah kontrakan Maya. Bulu mereka berdiri, ekor di antara kaki, seakan melihat sesuatu yang tak kasat mata. Anak-anak kecil sering menangis tanpa sebab ketika digendong melewati jalan itu. Suatu malam, Joko, seorang pemuda desa lain yang bekerja sebagai kuli bangunan di Karangjati, tanpa rasa takut mendatangi rumah Maya. Ia terkenal pemberani sekaligus keras kepala. Meski sudah diperingatkan warga, ia justru menertawakan. "Ah, paling kalian semua cuma iri. Janda muda cantik, siapa sih yang nggak mau? Kalau kalian penakut, biar aku saja yang temani dia," ucapnya sambil menyeringai. Joko mengetuk pintu rumah itu. Sama seperti yang dialami Andi, pintu berderit terbuka dengan lambat. Maya muncul, tersenyum lembut, dasternya yang tipis membuat Joko menelan ludah. Tanpa banyak bicara, ia dipersilakan masuk. Namun, malam itu berbeda. Beberapa warga yang masih terjaga sempat melihat sesuatu dari luar. Dari celah jendela yang tertutup, terlihat bayangan Maya dan Joko duduk berdekatan. Tapi, tiba-tiba, cahaya merah samar menyala di dalam rumah. Bayangan Maya berubah besar, rambutnya menjuntai liar, sedangkan bayangan Joko terlihat terangkat dari kursi, kakinya menendang-nendang di udara, seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tak ada yang berani mendekat, semua hanya menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, berdoa dalam hati. Keesokan harinya, Joko juga lenyap tanpa jejak, seolah ditelan bumi. Pihak keluarganya datang mencari, menanyakan pada warga, namun jawabannya sama. Terakhir terlihat Joko sedang menuju rumah Maya. Desa Karangjati makin resah. Dalam hitungan minggu, 2 pemuda hilang begitu saja. Namun anehnya, setiap kali nama Maya disebut, suasana langsung hening. Tidak ada yang berani membicarakannya keras-keras, seakan takut Maya mendengar dari dalam rumah gelap itu. Buningsih, satu-satunya tetangga yang berani mengintip, suatu malam melihat sesuatu yang membuatnya nyaris gila. Saat itu tengah malam, ia terbangun karena haus dan keluar untuk mengambil air. Tanpa sengaja, matanya tertuju pada rumah Maya. Dari celah jendela yang sedikit terbuka, ia melihat Maya duduk di lantai dengan rambut tergerai. Di depannya, ada 2 sosok yang duduk kaku, pucat, mata kosong, menatap lurus tanpa kedip. Buningsih hampir berteriak ketika menyadari wajah-wajah itu adalah Andi dan Joko. Namun sebelum ia sempat mundur, Maya tiba-tiba menoleh ke arah jendela. Wajahnya tidak lagi cantik, melainkan rusak. Kulitnya sobek dengan darah menetes. Matanya merah menyala,
dan ia tersenyum memperlihatkan deretan gigi tajam. Buningsih jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, dan setelah malam itu ia jatuh sakit keras. Desas-desus makin berkembang. Ada yang yakin Maya adalah arwah gentayangan yang menyamar jadi janda cantik untuk memakan roh para lelaki. Ada pula yang berkata ia pesugihan menumbalkan para pemuda demi menjaga kecantikannya. Tapi di balik semua rumor, ada satu kenyataan pahit yang membuat warga makin takut. Pak RT Darto dan Pak Lurah Rudi ternyata sering terlihat keluar dari rumah Maya larut malam. Tubuh mereka semakin kurus, mata cekung, wajah pucat seperti orang yang kehabisan tenaga. Namun keduanya tetap bungkam, bahkan melarang warga membicarakan Maya. "Sudahlah, jangan macam-macam, jangan ganggu Maya. Dia orang baik," kata Pak RT dengan suara gemetar. Anehnya, matanya seolah menyiratkan ketakutan yang mendalam. Semakin hari, semakin jelas bahwa rumah kontrakan itu bukan sekadar tempat tinggal seorang janda. Ada sesuatu yang lebih gelap bersemayam di dalamnya. Sesuatu yang menyerap nyawa, menelan jiwa, dan menjadikan rumah itu neraka di tengah desa. Warga mulai kehilangan akal. Beberapa ingin memanggil ustadz untuk mengusir setan di sana, tapi selalu ada yang menghalangi. Entah kenapa, setiap kali rencana itu muncul, ada saja musibah kecil yang membuat mereka membatalkan. Motor tergelincir, anak jatuh sakit, atau hujan badai tiba-tiba turun. Seakan Maya tahu semua yang dibicarakan warga, seakan rumah itu punya telinga. Malam demi malam, rumah kontrakan di ujung jalan tetap gelap, tetap sunyi. Namun di dalamnya semakin banyak wajah kosong yang mengisi kursi-kursi tua, menemani Maya dengan tatapan mati. Dan desa Karangjati pun hidup dalam ketakutan, menunggu siapa lagi yang akan hilang berikutnya. Sejak hilangnya Andi dan Joko, suasana di desa Karangjati berubah mencekam. Setiap kali senja datang, warga menutup pintu dan jendela rapat-rapat. Jalan menuju rumah kontrakan Maya selalu sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Namun di balik ketenangan itu, ketakutan membeku di hati semua orang. Orang-orang mulai curiga. Bagaimana mungkin Pak RT Darto dan Pak Lurah Rudi yang biasanya peduli pada warganya, kini seolah menutup-nutupi kasus hilangnya dua pemuda itu. Lebih aneh lagi, keduanya sering terlihat datang ke rumah Maya larut malam, meski rumah itu selalu gelap. Suatu malam, Budi, seorang pemuda desa yang terkenal berani, diam-diam mengikuti langkah Pak RT. Dari kejauhan, ia melihat Pak RT berjalan terburu-buru menuju rumah Maya. Ketika pintu berderi terbuka, Maya muncul dengan senyuman tipis. Pak RT masuk tanpa ragu, pintu kembali menutup, dan rumah itu tenggelam dalam keheningan. Budi merinding. Ada sesuatu yang janggal. Dengan napas ditahan, ia mencoba mendekat, merayap di balik semak-semak, dekat pagar kayu rapuh rumah itu. Dari celah papan yang lapuk, ia mengintip. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya hampir berhenti. Di ruang tengah, Maya duduk di kursi tua, rambut panjangnya tergerai. Wajahnya terlihat pucat, tapi auranya begitu kuat. Di hadapannya, Pak RT Darto berlutut, tangannya gemetar, wajahnya penuh ketakutan. Jangan ambil nyawa saya. Saya sudah menurutimu, Maya." Suara Pak RT bergetar. Maya menyeringai. Senyumnya berubah mengerikan, memperlihatkan deretan gigi tajam. "Tenang Pak Darto, selama kau menutup mulut warga, aku tak akan menyentuhmu. Tapi ingat, hutangmu padaku belum lunas. Kau harus terus membawakan korban, lelaki muda, segar, seperti Andi dan Joko." Budi menutup mulutnya agar tidak berteriak. Dadanya berdegup kencang. Jadi benar, hilangnya para pemuda itu bukan kebetulan. Pak RT ikut terlibat.
Maya kemudian mendekat, tangannya menyentuh kepala Pak RT. Seketika, tubuh Pak RT bergetar hebat, matanya terbalik, mulutnya berbusa. Lalu, seperti boneka tanpa daya, ia tersungkur di lantai. Namun beberapa detik kemudian, ia bangkit kembali, wajahnya pucat pasi, napasnya ngos-ngosan. Aku akan lakukan apa saja, asal jangan kau bawa nyawaku, rintihnya lirih. Maya hanya tertawa kecil. Bagus, ingat, kau dan Pak Lurah sudah terikat denganku. Tidak ada jalan keluar. Budi mundur perlahan, tubuhnya gemetar hebat. Ia hampir tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, sebelum ia sempat pergi, tiba-tiba suara Maya terdengar dari dalam rumah, meski pintu tertutup rapat. Siapa di luar sana? Suara itu membuat bulu kuduk Budi berdiri. Ia segera berlari sekuat tenaga, tak peduli ranting-ranting yang mencakar kulitnya. Dari belakang, ia mendengar tawa melengking Maya yang bergema hingga ke dalam telinganya. Keesokan paginya, Budi bercerita pada ayahnya. Pak Samin, salah satu orang tua yang disegani di desa. Wajah Pak Samin berubah pucat mendengar penuturan anaknya. Ia lalu mengumpulkan beberapa warga tua lainnya secara diam-diam. Ini sudah keterlaluan. Kalau benar Pak RT dan Pak Lurah terikat dengan makhluk itu, desa kita bisa hancur. Kita harus segera mencari pertolongan, ucap Pak Samin dengan suara berat. Namun, mencari ustadz untuk mengusir makhluk itu bukan perkara mudah. Beberapa kali warga mencoba menghubungi ustadz dari luar desa, tapi selalu gagal. Ada yang jatuh sakit mendadak, ada yang motornya rusak di tengah jalan, seakan ada sesuatu yang menghalangi mereka. Malam berikutnya, keberanian Budi diuji lagi. Ia bermimpi buruk, melihat wajah Andi dan Joko dengan mata kosong, memanggil-manggil namanya. Dalam mimpi itu, mereka duduk di kursi tua rumah Maya. Tubuh mereka kaku seperti boneka, dan suara mereka bergema lirih. Tolong kami, jangan biarkan dia ambil yang lain. Budi terbangun dengan tubuh penuh keringat. Ia sadar, jika tidak ada yang berani melawan, maka korban berikutnya bisa saja dirinya sendiri. Namun, masalah semakin rumit. Seiring berjalannya waktu, Pak RT dan Pak Lurah semakin terlihat aneh. Wajah mereka pucat, tubuh mereka kurus, dan mata mereka cekung. Warga yang mencoba bertanya hanya mendapat tatapan kosong, seolah keduanya hanyalah boneka hidup yang digerakkan oleh sesuatu yang lebih kuat. Dan di tengah ketakutan itu, rumah kontrakan Maya tetap berdiri angker, gelap tanpa cahaya, seperti mulut neraka yang terus menunggu mangsa baru. Warga Karangjati tahu mereka harus bertindak, tapi siapa yang cukup berani menghadapi Maya? Sejak Budi menceritakan apa yang dilihatnya di rumah kontrakan Maya, beberapa warga mulai diam-diam berkumpul di rumah Pak Samin. Mereka tahu jika dibiarkan, desa Karangjati bisa terus kehilangan pemuda satu persatu. Namun, ketakutan menahan mereka karena Maya bukanlah manusia biasa. Suatu malam, ketika hujan gerimis turun, Budi kembali bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat sosok Andi dan Joko lagi. Kali ini, tubuh mereka penuh luka, wajah mereka pucat dengan mata kosong. Mereka duduk di kursi kayu tua yang sama, di ruang tengah kontrakan Maya. Dari mulut mereka keluar suara lirih bercampur serak. Budi, tolonglah, bebaskan kami, sebelum semua ikut jadi seperti ini. Budi terbangun dengan tubuh menggigil. Nafasnya tersengal, keringat dingin membasahi wajahnya. Mimpi itu terasa nyata. Ia yakin Maya tidak hanya membunuh, melainkan menjadikan roh para korban terikat di rumah itu selamanya. Keesokan harinya, Budi kembali mengutarakan pada ayahnya. Pak Samin menatap anaknya dengan wajah tegang. Kita harus bertindak, kalau tidak, dia akan semakin kuat, ucap Pak Samin. Tapi kita tak bisa asal melabrak.
kita butuh orang yang paham ilmu agama. Masalahnya, seperti yang sudah terjadi, setiap kali mencoba mendatangkan ustadz dari luar desa, selalu ada halangan aneh. Motor mogok, kecelakaan kecil, bahkan ada ustadz yang tiba-tiba jatuh sakit parah di jalan. Semua terasa seperti ada yang mengendalikan agar Maya tetap tak tersentuh. Sementara itu, Pak RT Darto dan Pak Lurah Rudi semakin mencurigakan. Tubuh mereka makin kurus, wajah pucat, dan tatapan kosong. Beberapa warga melihat keduanya berjalan ke rumah Maya tengah malam. Ketika kembali, langkah mereka gontai, seperti mayat hidup yang dipaksa berjalan. Malam Jumat, ketegangan mencapai puncaknya. Sekitar pukul 11 malam, suara jeritan terdengar dari arah rumah kontrakan Maya. Beberapa warga yang mendengar hanya menutup pintu rapat-rapat, pura-pura tak mendengar. Tapi Budi, yang hatinya sudah tak tahan, nekat keluar rumah membawa senter dan sebilah golok. "Jangan ke sana, Nak, itu bunuh diri," teriak Pak Samin. Tapi Budi sudah berlari menembus hujan gerimis menuju kontrakan itu. Ketika ia sampai, suasana di sekitar rumah benar-benar mencekam. Gelap, sunyi, hanya suara angin menerpa daun pisang di halaman. Rumah itu tampak lebih menyeramkan dari biasanya, seperti bayangan hitam yang berdiri angkuh di ujung jalan. Dengan tangan gemetar, Budi melangkah mendekat. Pintu rumah itu sedikit terbuka, berderit pelan, seakan sengaja memanggilnya masuk. Dari dalam, tercium bau anyir bercampur melati. Budi menyalakan senter. Cahaya kuningnya menembus ruang tengah. Dan disitulah ia melihatnya. Andi dan Joko duduk di kursi kayu. Tubuh mereka kaku, wajah pucat, mata kosong. Mereka menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Di belakang mereka berdiri Maya, tersenyum dengan wajah cantiknya yang menipu. "Budi, akhirnya kau datang," ucap Maya dengan suara lirih yang menggema di seluruh ruangan. "Aku sudah menunggumu." Budi menelan ludah. Golok di tangannya bergetar. "Apa yang kau lakukan pada mereka, Maya?" Maya berjalan pelan ke arahnya. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi lantai kayu yang berderit. Senyumannya berubah perlahan. Kulit wajahnya mengelupas, matanya merah menyala, mulutnya merekah memperlihatkan deretan gigi tajam berlumur darah. Rambutnya menjuntai liar, tubuhnya melayang sedikit di udara. Mereka tidak menderita, Budi. Mereka hanya menemani aku. Dan sebentar lagi, kau juga akan menemani mereka. Tiba-tiba, pintu rumah menutup sendiri dengan keras. Senter di tangan Budi bergetar. Cahayanya berkedip-kedip. Dari bawah lantai, tangan-tangan hitam kurus meraih pergelangan kakinya. Budi menjerit, mencoba menebas dengan golok, tapi cengkeraman itu semakin kuat. Lalu, suara tawa melengking keluar dari mulut Maya, menggema hingga menusuk telinga. Kursi-kursi tua di ruangan itu bergerak sendiri. Bayangan hitam bergelantungan di langit-langit. Wajah-wajah pucat lain mulai muncul dari dinding, menatap Budi dengan mata kosong. Dalam keputusasaan, Budi berteriak sekuat tenaga, "Allahu Akbar," sambil menghunus golok ke arah Maya. Anehnya, sesaat tawa Maya berhenti. Tubuhnya terhuyung mundur. Wajahnya mendesis seperti terbakar cahaya yang tak terlihat. Namun, sekejap kemudian, ia kembali tertawa lebih keras. "Tak semudah itu, Budi. Kau boleh melawan, tapi aku sudah menanam akar di desa ini, termasuk pada Pak RT dan Pak Lurah kalian." Saat Maya mendekat dengan wujud mengerikannya, Budi hampir kehilangan harapan. Tapi, tiba-tiba, pintu rumah terbuka. Pak Samin berdiri di ambang pintu, membawa tasbih di tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan suara lantang. Jeritan Maya menggema, dinding rumah bergetar, kaca jendela pecah satu persatu. Andi dan Joko bangkit berdiri dengan gerakan kaku, menatap kosong ke arah Budi.
suasana menjadi kacau. Hujan deras turun tiba-tiba, petir menyambar di langit. Desa Karangjati terbangun oleh suara gemuruh dan jeritan yang berasal dari rumah kontrakan Maya. Dan malam itu, semua warga tahu pertarungan dengan sesuatu yang tak manusiawi sudah dimulai. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karangjati. Petir menyambar langit, menerangi rumah kontrakan tua di ujung jalan. Dari dalam rumah, suara jeritan dan tawa melengking bercampur, membuat seluruh warga terjaga dalam ketakutan. Di ruang tengah rumah itu, Budi hampir kehilangan harapan. Tubuhnya ditarik tangan-tangan hitam yang keluar dari bawah lantai. Wajah Andi dan Joko berdiri kaku di hadapannya. Mata kosong, kulit pucat seperti mayat hidup. Sementara itu, Maya melayang di udara dengan wujud mengerikan. Wajah rusak, kulit sobek, gigi panjang berlumur darah, dan mata merah menyala menembus kegelapan. Namun suara Pak Samin, ayah Budi, menggema lantang membaca ayat-ayat suci. Tasbih di tangannya bergetar, seolah menyerap kekuatan dari doa yang diucapkannya. Setiap ayat keluar dari bibirnya, tubuh Maya menjerit kesakitan, kulitnya melepuh seperti terbakar. "Ayah, teruskan bacanya," teriak Budi sambil berusaha melepaskan diri dari cengkraman tangan-tangan hitam. Tiba-tiba, pintu rumah kembali terbanting. Masuklah Pak RT Darto dan Pak Lurah Rudi. Wajah mereka pucat, tubuh kurus, mata cekung. Mereka tampak seperti orang linglung, namun segera berlutut di hadapan Maya. "Maafkan kami, Maya. Jangan buang kami. Kami sudah setia padamu," rintih Pak RT dengan suara bergetar. Maya melengking tertawa. "Kalian hanyalah budak. Aku butuh jiwa muda, bukan tubuh renta seperti kalian." Sekejap kemudian, tubuh Pak RT dan Pak Lurah terangkat ke udara. Wajah mereka terdistorsi, tubuh mereka melilit sendiri, lalu terhempas keras ke dinding. Darah segar muncrat dan keduanya tergeletak tak bergerak, mata terbuka kosong. "Ya Allah," Budi menjerit ngeri. Pak Samin terus melantunkan doa. Maya berteriak marah, rambut panjangnya melayang liar seperti ular. Dinding rumah bergetar, kursi tua beterbangan menghantam dinding. Wajah-wajah kosong Andi dan Joko ikut menjerit, seakan roh mereka tersiksa. Budi memberanikan diri mendekat, golok di tangannya ia genggam kuat. Dengan sekuat tenaga, ia menebaskan golok ke arah tali kain merah yang menutup kendi tua di sudut ruangan, benda yang sejak awal memancarkan bau busuk. Ketika kain merah itu tertebas, kendi pecah berkeping-keping. Dari dalamnya keluar cairan hitam pekat, bercampur darah dan ulat-ulat. Seketika, jeritan Maya menggema begitu nyaring, hingga kaca jendela rumah pecah semua. Tubuhnya terhuyung, wajahnya berubah lebih rusak, seakan rahasianya terbongkar. "Tidak, kau tidak boleh menghancurkannya. Itu wadahku, itu sumberku," teriak Maya. Namun, ayat-ayat suci terus menggema dari mulut Pak Samin, dan Budi tak berhenti menebas tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya. Andi dan Joko tiba-tiba menoleh ke arah Budi, mata mereka berkaca-kaca. Suara lirih keluar dari mulut mereka yang kaku. "Terima kasih, bebaskan kami." Dan perlahan, tubuh mereka roboh, hancur menjadi abu hitam yang terbawa angin, hilang dari dunia ini. Maya menjerit semakin keras. Tubuhnya melayang ke langit-langit, lalu menghantam lantai dengan keras. Darah hitam menyembur, memenuhi ruangan dengan bau busuk menusuk. Wajahnya retak, matanya pecah, namun ia masih menatap Budi dengan senyum mengerikan. "Ini belum berakhir, Budi. Aku akan kembali. Aku akan menunggu kalian semua di gelap." Dengan jeritan terakhir yang mengguncang desa, tubuh Maya meledak menjadi kabut hitam, lenyap bersama hujan deras malam itu. Rumah kontrakan bergetar, lalu runtuh sebagian.
Papan-papan lapuk ambruk menyisakan puing-puing yang berasap. Hujan membasahi lantai yang kini penuh darah hitam, bercampur dengan sisa-sisa kendi yang hancur. Pak Samin terduduk lemas, napasnya berat. Budi segera menghampiri, memeluk ayahnya yang kelelahan. Keduanya menangis lega, meski tubuh masih gemetar oleh ketakutan. Pagi harinya, warga desa Gempar melihat kondisi rumah kontrakan itu. Mereka menemukan tubuh Pak RT dan Pak Lurah tergeletak tanpa nyawa di dalam, wajah membeku dalam ketakutan. Namun, tak ada jejak Maya. Tak ada juga jejak Andi maupun Joko, seakan mereka tak pernah ada di sana. Sejak malam itu, rumah kontrakan gelap di ujung jalan ditinggalkan. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi menyewanya. Beberapa orang bilang, ketika malam tiba, dari reruntuhan rumah itu kadang terdengar suara tawa lirih seorang perempuan atau suara langkah kaki berderit di lantai kayu yang sudah roboh. Bahkan ada yang bersumpah melihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di ambang pintu dengan daster tipis melambai pada siapa saja yang lewat. Desa Karangjati kembali tenang, tapi warga tahu Maya tidak benar-benar hilang. Ia hanya menunggu saat yang tepat untuk kembali. Dan setiap kali malam tiba tanpa cahaya lampu, warga tak pernah berani keluar rumah, takut berpapasan dengan janda cantik yang ternyata bukan manusia. Rumah kontrakan Maya tetap menjadi legenda kelam di desa Karangjati. Hingga kini, orang-orang masih berbisik, jika ada perempuan cantik berusia 25 tahun yang menyewa rumah gelap tanpa lampu di desamu, berhati-hatilah. Bisa jadi itu bukan manusia. Malam itu, rumah kontrakan tua hancur. Tapi bukan berarti semuanya berakhir. Warga masih mendengar tawa perempuan. Kadang terlihat sosoknya berdiri di ambang pintu. Ia menunggu siapapun yang berani lewat di malam gelap tanpa lampu.